Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan seseorang yang sering bicara soal Pancasila, bela negara, dan cinta rakyat, ternyata justru memanfaatkan semua itu untuk menipu orang kecil? Di sebuah kota kecil bernama Blora, seorang ketua ormas dan istrinya mengaku bisa menyediakan solar dalam jumlah besar, tapi yang mereka berikan hanyalah janji, tekanan, dan ancaman. Korban tak cuma kehilangan uang, tapi juga kehilangan rasa aman. Namun, satu orang berani angkat suara. Dan dari sanalah cerita ini berubah. Sebuah kisah tentang topeng nasionalisme, kekuasaan tanpa akal sehat, dan keberanian yang tak butuh seragam. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa. Semoga yang mendengarkan cerita ini dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang memakai kebaikan sebagai kedok keburukan. Semoga cerita ini membawa manfaat, membuka mata dan hati kita semua. Kalau teman-teman setuju, tuliskan di kolom komentar, amin ya robbal alamin, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna dan pelajaran hidup selanjutnya. Langit Blora Pura siang itu sedang muram, meski matahari tetap bertengger angkuh di tengah langit. Asap knalpot dan suara mesin truk solar mendominasi jalan utama kota kecil itu. Di sebuah warung kopi dekat terminal, seorang lelaki muda duduk menunduk sambil menyesap kopi pahit yang sudah dingin. Namanya Raka, 32 tahun, pengusaha bahan bakar pemula yang baru saja menjual sepeda motornya demi mengejar peluang besar, atau setidaknya yang katanya besar. Di tangannya tergenggam sebuah kartu nama berlapis plastik, bertuliskan PT Citra Energi Luhur, distribusi solar bersubsidi untuk pejuang ekonomi rakyat. Di pojok kartu itu ada logo burung Garuda, bukan yang resmi, tapi cukup mirip untuk menipu mata awam. Di bawahnya nama yang menonjol, Mahjaya SE. Ketua Ormas Pemuda Pancakarsa Blora Pura Raka menatap kartu itu dengan ragu, lalu menoleh ke arah seberang jalan, ke sebuah bangunan semi permanen dengan pelang besar bertuliskan, Sekretariat Pemuda Pancakarsa, Blora Pura. Dari dalam muncul Mahjaya, perawakan besar, mengenakan kemeja batik bermotif bendera, dan, yang paling menonjol, kacamata hitam lensa oranye, meski cuaca mendung. Ia melangkah gagah, seperti pahlawan baru turun dari monumen. Mas Raka, nah ini pejuang ekonomi kerakyatan yang sejati. Serunya lantang, seolah ingin agar semua orang di radius 3 RT mendengarnya. Raka berdiri, tersenyum canggung. Iya Pak Majaya, sudah saya transfer ya kemarin. 300 juta ke rekening PT Citra Energi. Saya tinggal tunggu info jadwal pengiriman aja nih. Majaya menepuk pundaknya keras. Tenang, tenang. Hari ini saya rapat dulu sama orang pusat di Semarang. Ini solar negara, Mas, bukan solar biasa. Kita harus atur kuota, harus sesuai prosedur nasionalis. Kalau semua orang bisa dapat solar murah, negara bisa bangkrut dong. Raka tertawa kecil, meski jantungnya mulai tak enak. Berarti, minggu ini masih belum ya, Pak? Waduh, Mas, sabar ya. Kita ini pejuang, bukan pedagang pasar. Percaya saya, solar ini bukan cuma soal minyak. Ini soal pergerakan. Mas bagian dari gerakan ini sekarang. Sebelum Raka bisa menimpali, dari dalam sekretariat keluar seorang perempuan berbusana rapi, mengenakan blazer merah menyala, dengan pin Garuda di dada. Ia membawa map biru dan tersenyum manis. Mas Raka, kenalin, ini istri saya, Bu Winarni Hapsari. Beliau direktur keuangan kita. Kalau ada apa-apa bisa langsung komunikasi juga ya. Raka menjabat tangan Winarni. Tangannya dingin, licin. Iya Mas, terima kasih atas kepercayaannya. Bapak Mahjaya ini memang sibuk luar biasa. Tapi tenang, kita jaga uang Mas Raka sebaik kita jaga Pancasila. Raka mengangguk meski hatinya mulai berdesir aneh. Tapi siapa dia untuk meragukan orang yang bicara seolah mewakili negara? Apalagi, seminggu lalu Mahjaya tampil di TV lokal, mendampingi bupati saat pembukaan pasar rakyat. Ia bahkan sempat pidato pakai toa. 3 hari berlalu, solar tak datang. Mahjaya tak bisa dihubungi. Nomor Winarni nonaktif. Raka kembali ke sekretariat, tapi yang ia dapati hanya gembok besar dan spanduk usang bertuliskan,
Hidup nasionalisme ekonomi. Ia menunggu 2 jam di depan. Akhirnya datanglah seorang pria berbadan kekar, mengenakan jaket kulit dengan logo ormas. Ia membawa rokok dan tatapan malas. Mas Raka ya, dengar-dengar nanyain soal solar? Raka langsung berdiri. Iya mas, saya udah transfer ke Pak Majaya, tapi belum dapat kabar pengiriman. Saya cuma mau konfirmasi aja. Pria itu tidak menjawab. Ia menyulut rokok, lalu mendekat dan menepuk pipi Raka 2 kali. Pelan tapi dingin. Mas Raka ini orang baik, dan orang baik harusnya paham kapan waktunya diam. Ini soal stabilitas daerah. Jangan bawa urusan kecil ke ranah besar. Kita jaga Blora Pura tetap adem ya. Raka menelan ludah. Saya cuma minta kepastian, Mas. Dan saya kasih kepastian. Jangan nekat. Atau nanti yang adem bukan cuma Blora Pura, tapi juga masa depan Mas sendiri. Pria itu berlalu sambil bersiul. Sementara Raka duduk kembali di warung kopi itu, tangannya gemetar. Ia menatap kartu nama plastik itu lagi, yang kini terasa seperti lembaran kutukan. Angin mendesir pelan, membawa aroma debu dan solar palsu. Di kejauhan, toa masjid mengumandangkan azan. Tapi di telinga Raka, yang terdengar hanya satu kalimat. Kita ini pejuang, bukan pedagang pasar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka mulai merasa bahwa nasionalisme bisa dipakai sebagai senjata yang membungkam logika. Malam turun dengan gelisah di Blora Pura. Udara lembab, hujan baru saja mengguyur tipis seperti ragu. Raka duduk di ruang tamu kontrakannya yang sederhana, lampu kuning temaram menggantung rendah, menggoyang perlahan ditiup kipas angin meja. Di depannya, 3 dokumen ditata rapi di meja kayu yang sudah keropos. Bukti transfer ke rekening PT. Citra energi luhur, screenshot percakapan WhatsApp dengan Mahjaya, rekaman suara intimidasi yang ia sembunyikan di balik tombol panggilan darurat HP-nya. Ia menatap layar laptop. Judul email sudah siap. Pengaduan dugaan penipuan oleh Ormas Pemuda Pancakarsa Blora Pura. Tapi jarinya tak kunjung menekan kirim. Istrinya Tika muncul dari dapur, membawa 2 gelas teh hangat. Mas, kamu yakin mau laporin? Mereka itu deket banget sama pejabat. Takutnya malah kamu yang disalahin. Raka mengangguk perlahan. Kalau kita diem terus, mereka bakal terus nipu orang, Tik. Uangnya buat gaya-gayaan. Masa nasionalisme kayak gitu? Aku nggak bodoh. Aku cuma terlalu percaya. Tika menatapnya dengan campuran cemas dan kagum. Ya udah, tapi kamu hati-hati, jangan sendirian. Keesokan harinya, Raka berdiri di depan kantor polisi sektor Blora Pura. Bangunannya kecil, cat temboknya kusam. Di balik meja jaga berdiri seorang pria berperut buncit dengan senyum ramah. Pak Arip. Loh, Mas Raka, lapor apa ini? Ada masalah? Raka menyerahkan map biru berisi dokumen-dokumen. Pak, saya mau lapor dugaan penipuan. Uang 300 juta, Pak. Sama ketua Ormas dan istrinya. Begitu nama Mahjaya dan Winarni disebut, senyum Pak Arip menghilang pelan-pelan. Mas, ini berat loh. Bapak Mahjaya itu, ya, orang gede. Deket sama semua orang. Termasuk yang pegang kunci pendanaan di Pemda. Kalau sampai salah langkah, bisa jadi masalah buat semua. Tapi ini uang saya, Pak. Saya kerja keras. Mereka bohong. Solar itu nggak pernah ada. Pak Arip menatap kosong sebentar, lalu beranjak dari meja dan menutup pintu ruang jaga. Ia kembali duduk, kali ini nadanya lebih pelan. Mas, saya ngerti. Saya juga capek lihat kelakuan mereka. Tapi kalau mau main aman, Mas kumpulin bukti dulu yang lebih kuat. Kalau bisa, ajak media. Biar semua lihat. Kalau polisi doang, belum tentu jalan. Saya bantu dari dalam, tapi saya juga punya batas. Raka mengangguk pelan. Kalau gitu saya cari wartawan. Biar mereka tahu semua. Pak Arip tersenyum kecil. Semoga Mas Raka nggak sendirian. Tapi hati-hati. Di luar itu bukan cuma soal solar. Ini soal gengsi. Dan gengsi lebih mudah bikin orang nekat daripada lapar. Malam itu, di sebuah kafe dengan wifi lambat di pinggiran kota, Raka duduk berhadapan dengan seorang perempuan berambut pendek, mengenakan hoodie hitam dan tas selempang besar. Namanya Mira, jurnalis investigasi dari Semarang. Ia membuka laptopnya dan menyimak rekaman suara dari HP Raka. Suara intimidasi dari anggota Ormas terdengar jelas, nada kasual, seperti orang ngobrol biasa.
tapi kalimatnya tajam seperti pisau silet yang dibungkus senyum. Mira mengangkat alis. Kalau ini kamu kasih ke publik, mereka bakal hancur. Tapi kamu juga. Raka menarik napas. Saya siap. 300 juta bukan soal uangnya doang. Ini soal harga diri. Soal berapa banyak orang yang udah ditipu, tapi nggak bisa ngomong. Mira tersenyum, tajam. Kamu tahu, orang kayak kamu itu jarang. Biasanya yang lapor udah nyerah duluan. Atau lebih parah, ikut main sekalian. Biar nggak dimakan, jadi pemangsa. Gaya hidup predator nasionalis, gumam Raka. Yup, bungkusnya merah putih, isinya krosan dari mall. Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu cepat lenyap, tergantikan sunyi yang ganjil. Mira mengetik cepat, membuka dokumen, lalu berkata pelan. Besok kita mulai. Aku publish di kanal investigasiku. Tapi kamu siap ya? Bakal ada yang nggak suka. Mereka biasa ngintimidasi wartawan juga. Raka mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa lebih ringan, meski tahu badai sedang bersiap di balik jendela. Beberapa hari kemudian, video rekaman intimidasi ormas beredar di media sosial. Thumbnailnya dramatis, pria berbadan besar merokok sambil menepuk wajah Raka. Judulnya mencolok, diancam karena minta uangnya kembali. Solar fiktif ormas Pancapakarsa, komentar membanjir. Sebagian membela Mahjaya. Jelas fitnah. Ketua Mahjaya itu pahlawan Blorapura. Sebagian mendukung Raka. Laporin terus mas, lawan mafia berseragam. Di dunia digital pertempuran sudah dimulai. Dan Mahjaya mulai gelisah. Pagi di Blorapura berubah cepat. Biasanya lalu lintas hanya diisi truk pasir dan becak motor tua. Tapi hari ini sebuah mobil hitam berpelat merah parkir di depan rumah Mahjaya. Warga menonton dari kejauhan. Ada yang merekam diam-diam. Ada pula yang pura-pura lewat sambil menguping. Di dalam rumah itu, Mahjaya mondar-mandir. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya masih garang. Di meja makan yang penuh piring kotor, duduklah Winarni dengan daster merah marun dan wajah letih. Kita harus lawan balik. Ini udah jelas framing. Wartawan bajingan itu kerjaan musuh ideologis, kata Mahjaya sambil menyentakkan jari ke arah TV yang menampilkan wajah Raka di berita. Winarni menguap lalu menjawab datar. Mas, ini bukan propaganda luar negeri. Ini rekaman beneran. Suara anak buah mas sendiri. Mahjaya menunjuk dada sendiri. Loh, emang salah saya ngatur kader? Kita ini membela kepentingan rakyat. Solar itu buat program Kampung Mandiri Energi. Tapi kan prosesnya panjang. Lagian Raka itu terlalu sensitif. Winarni berdiri pelan. Raka itu bukan sensitif, mas. Dia cerdas dan berani. Dua hal yang paling kita hindari selama ini. Mahjaya menarik napas panjang, lalu mengambil kacamata hitam oranyenya dari meja. Ia memakainya pelan, seperti mengenakan topeng ksatria. Kalau begitu, kita hadapi, tapi dengan cara kita. Beberapa jam kemudian, Mahjaya mengadakan konferensi pers mendadak di Sekretariat Ormas. Di bawah baliho raksasa bertuliskan, kami bela rakyat, kami bela negeri. Ia berdiri di atas podium kecil. Media lokal, beberapa wartawan provinsi, dan puluhan anggota Ormas hadir. Semua berseragam. Beberapa sengaja mengarahkan kamera ke arah wajah mereka dengan sorot tajam. Seolah itu bisa mengusir dosa. Mahjaya membuka pidato dengan suara bergetar, seperti sedang membacakan proklamasi. Saya, Mahjaya, Ketua Pemuda Pancakarsa Blorapura, menyatakan bahwa tuduhan kepada saya dan istri saya adalah bagian dari upaya pembunuhan karakter. Ini semua dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak senang jika rakyat kecil bersatu. Tepuk tangan membahana. Sorakan, hidup ketua dan lawan fitnah. Terdengar berulang. Winarni berdiri di sampingnya. Senyumnya kaku. Ia menatap para wartawan dan melihat salah satu dari mereka adalah Mira. Si jurnalis yang duduk diam dengan tatapan menusuk. Mahjaya melanjutkan. Program solar kami adalah bentuk gotong royong. Masalah keterlambatan itu karena distribusi dari pusat. Kami bukan mafia, kami pelindung rakyat. Lalu dengan dramatis, ia mengangkat buku kecil dari sakunya. Naskah Pancasila, ia mencium sampulnya pelan. Kalau perjuangan ini harus dihukum, biarlah saya masuk penjara sebagai patriot. Bukan penipu. Mira mencatat cepat. Di bawah catatannya, ia menulis. Topeng nasionalisme, murah dipakai,
mahal dihapus. Namun satu hal yang Mahjaya tak sadari adalah ini. Video baru telah menyebar. Seorang mantan anggota Ormas Ucup mengunggah rekaman ketika Mahjaya membagi-bagikan fee loyalitas dari transferan Raka. Dalam video itu, Mahjaya terlihat berkata, "Ini untuk menjaga stabilitas. Kalau si Raka mulai berisik, kasih dia tekanan kecil. Biar ngerti, jangan main-main sama Ormas." Video itu membakar dunia maya. Hashtag minyak tanpa etika dan Ormas gadungan naik ke trending. Sementara itu, Raka mendapat pesan tak dikenal. "Kamu pikir kami diam? Tunggu saja, kami tak lupa wajahmu." Tika menggenggam tangan suaminya. "Kita masih aman, Mas." Raka menatap layar. Matanya tak gentar. "Kita nggak boleh takut. Kalau mereka bisa bersuara dengan ancaman, kita harus bersuara dengan keberanian." Beberapa hari kemudian, polisi dari Polda Jateng turun tangan. Rumah Mahjaya disegel. Ia ditangkap saat akan menghadiri deklarasi Ormas baru. Gerakan anti-mafia solar yang ironisnya digagas olehnya sendiri. Winarni menyusul keesokan harinya setelah gagal menyuap salah satu wartawan dengan voucher umrah dan donasi pembinaan media. Saat diborgol, Mahjaya tetap bergaya gagah. Ia berteriak pada kamera, "Saya bukan penjahat, saya korban konspirasi, saya dihukum karena cinta negeri." Dan sekali lagi, dari saku jasnya, ia mengangkat naskah Pancasila. Di kantor media tempat Mira bekerja, ia menatap layar laptop sambil menghela napas. "Lagi-lagi nasionalisme jadi tameng," gumamnya. Editor di belakangnya tertawa kecil. "Tameng paling laku di negara ini." Dan di sudut kecil Blora-Pura, Raka duduk di warung kopi, ditemani Tika. Ia membaca berita sambil menyesap kopi hangat. "Akhirnya ditangkap juga," ucap Tika. Raka mengangguk. "Lucu ya, kadang minyak bisa lebih jujur daripada manusia." Langit Semarang pagi itu nyaris bersih. Matahari seolah ingin mempermalukan semua hal yang bernoda. Di halaman Mapolda Jateng, 2 mobil tahanan baru saja berhenti. Pintu belakang dibuka. Mahjaya dan Winarni melangkah keluar. Meski mengenakan rompi oranye, Mahjaya tetap tegak. Kepalanya mendongak seakan sedang menghadiri wisuda, bukan penahanan. Di lehernya tergantung kalung berbandul Garuda kecil, entah dari besi atau plastik. Sementara Winarni berjalan di belakangnya. Tak ada lagi blazer merah atau senyum pemanis. Kini wajahnya kusut dan matanya kosong, seperti perabot bekas yang dipaksa ikut pameran. Di dalam sel tahanan khusus korupsi, Mahjaya bertemu 3 penghuni lama. Mantan kepala dinas, mantan kepala desa, dan 1 orang yang katanya dulunya aktivis anti korupsi yang lupa caranya jujur. Salah satu dari mereka menyapa ramah. "Wah, Ketua Mahjaya, selamat datang di klub eksklusif. Gimana rasanya jadi simbol keadilan semu?" Mahjaya tersenyum kecil, lalu duduk. "Saya bukan koruptor, saya cuma dimanfaatkan sistem. Saya ini korban fitnah digital. Negara ini terlalu mudah percaya video." Mereka semua tertawa. Seorang mantan kepala desa berkata, "Bro, zaman sekarang bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang lebih cepat bikin narasi. Kamu kalah cepat, itu aja." Sementara itu, di luar jeruji, Raka dan Mira duduk di studio kecil sebuah kanal YouTube independen. Mereka sedang bersiap untuk siaran langsung. Judul di layar, "Pengakuan korban, diancam demi solar yang tak pernah ada." Raka duduk tenang, suaranya mantap. "Saya cuma satu dari banyak orang yang diam. Tapi saya pikir, kalau saya terus diam, anak saya nanti bakal tumbuh dalam budaya yang anggap mencuri dengan bendera negara itu halal." Mira menimpali. "Dan kasus ini bukan cuma soal solar. Ini soal bagaimana simbol-simbol negara bisa disalahgunakan. Garuda, Pancasila, kata rakyat. Semua bisa dipakai jadi stiker untuk menutup borok pribadi." Komentar mengalir deras. "Hormati keberanian Mas Raka. Kita butuh lebih banyak wartawan kayak Mbak Mira. Kapan kita sadar kalau nasionalisme sejati itu bukan teriak paling keras?" Tapi tak semua komentar positif. Ada pula ancaman. "Ingat, kalian masih tinggal di tanah kami. Ormas bisa dibubarin, tapi darah nggak bisa dicuci." Mira menghela napas. "Kadang lebih gampang ngungkap mafia bersenjata daripada mafia yang pakai kutipan Bung Karno." Di Blora-Pura, suasana pun berubah. Sekretariat Ormas tutup. Baliho Mahjaya dicoret dan disobek. Tapi sebagian warga mulai bersuara.
Seorang ibu warung berkata di forum RT, selama ini kita takut, tapi yang takut malah makin miskin. Yang bikin takut makin kaya. Dan perlahan cerita Raka mulai memicu banyak pengakuan lain. Ada yang dulu pernah setor uang, donasi nasionalisme. Ada yang anaknya dipaksa ikut latihan fisik ormas agar jadi patriot sejati. Bahkan ada yang mengaku solar fiktif itu bukan kasus pertama. Kembali ke ruang tahanan, Winarni duduk sendiri di sudut. Ia memandang keluar jendela kecil. Di luar sana suara toa azan terdengar. Tenang, lurus, ia bergumam nyaris tak terdengar. Dulu aku pikir jadi istri pemimpin itu mulia. Ternyata aku cuma istri topeng. Mahjaya mendengar itu, tapi ia memilih diam. Tangannya sibuk menulis sesuatu di selembar kertas sobekan kotak nasi. Judulnya, Manifesto Pejuang Tertindas, Nasionalisme yang Dibungkam. Ia masih belum sadar, bahkan dalam kekalahan, egonya belum pensiun. Dan di hari yang sama, Mira mendapat pesan dari seorang pejabat muda di pemerintahan. Terima kasih untuk laporannya, tapi tolong jangan ganggu ormas lainnya. Yang ini saja sudah cukup membuat atas bingung. Mira menatap layar, lalu ia balas singkat. Saya nggak ganggu. Mereka yang ganggu logika publik. Waktu bergerak seperti genangan oli di tengah jalan. Lambat, licin, dan tak sepenuhnya jernih. 2 bulan telah berlalu sejak Mahjaya dan Winarni ditangkap. Di Blora-Pura, spanduk-spanduk ormas yang dulu gagah mulai diganti. Sekarang isinya ajakan donor darah dan pasar murah. Ketua RT RW tak lagi terlihat mengenakan jaket loreng ke acara 17. Sekolah-sekolah mengganti undangan penataran wawasan kebangsaan dengan pelatihan literasi digital. Raka kini bekerja di koperasi desa. Hidupnya tak mewah tapi wajahnya tenang. Ia masih minum kopi di warung yang sama, hanya kini lebih banyak orang menyalaminya. Mas Raka, itu yang berani lawan ormas ya? Mas, saya dulu juga pernah ketipu, tapi takut ngomong. Beberapa bahkan minta tolong bantu buat laporan pengaduan. Raka tak menolak. Ia hanya mengangguk dan berkata, yang penting jangan takut, biar pelan, asal benar. Di kantor media tempat Mira bekerja, tampak layar komputer menampilkan statistik tayangan videonya. Lebih dari 3 juta views. Ia telah menerima ancaman, tapi juga dukungan. Tawaran masuk ke talk show nasional sempat datang, tapi ia tolak. Kalau yang disorot saya, bukan ceritanya, maka semua ini percuma, katanya. Ia memilih tetap di jalan kecilnya, membuat laporan jujur, mencatat kebusukan yang dibungkus retorika besar. Sementara itu, di dalam penjara, Mahjaya menulis buku. Judulnya, Dijebak Demi Pancasila, Memoir Seorang Patriot Terpenjara. Ia mengajukan banding tapi ditolak. Ia tetap divonis 4 tahun penjara dan pengembalian kerugian negara. Ironisnya, sebagian masyarakat masih membelanya. Seorang pendukung setianya bahkan membuat komunitas Forum Bela Mahjaya, lengkap dengan logo kepala Garuda berair mata. Beliau itu bukan maling, cuma kurang tepat prosedur, kata salah satu anggotanya di video TikTok berdurasi 12 detik. Topeng-topeng itu memang tak pernah benar-benar menghilang. Mereka hanya berganti bentuk, menyesuaikan tren. Pada suatu sore, Raka menerima surat tak bernama. Isinya cuma selembar kertas, dilipat rapi. Tulisan tangan halus dengan tinta hitam. Kami gagal menghentikanmu, tapi ketahuilah, suatu hari nanti akan ada Mahjaya baru. Karena negeri ini tak pernah kekurangan bendera, hanya kejujuran. Tak ada tanda tangan, Raka menatapnya lama. Ia lalu membakar kertas itu di atas tungku dapur. Kalau Mahjaya baru muncul, katanya pelan, akan ada Raka baru juga, dan mereka lebih siap. Dunia ini kadang terlalu mudah percaya pada suara yang lantang dan simbol yang mencolok. Tapi seperti minyak di atas air, kebohongan pun tak bisa selamanya tenggelam. Ia akan mengapung, mengkilap, membentuk pantulan yang menggoda, tapi cepat atau lambat, air di bawahnya akan menampakkan diri. Dan ketika itu terjadi, tugas kita bukan hanya menunjuk dan berteriak, tapi mengingat, mencatat, dan tidak lupa. Karena satu-satunya cara agar kebohongan berhenti di bungkus bendera adalah berani mencintai negeri ini tanpa perlu topeng. Itulah akhir dari sebuah kisah tentang bagaimana simbol bisa disalahgunakan dan suara kecil bisa mengubah arah angin.
Kita belajar bahwa keberanian tak selalu datang dari kekuasaan, tapi dari kejujuran yang dipertahankan meski sendirian. Semoga cerita ini tidak hanya jadi hiburan, tapi juga jadi pengingat bahwa cinta tanah air tak butuh baju loreng, tapi hati yang lurus. Kalau kalian suka cerita ini, klik like, subscribe, dan bantu share ke teman-teman agar semakin banyak yang melek terhadap fenomena semacam ini. Dan tulis di komentar, terima kasih atas ceritanya kalau kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.